Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Mega dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Berna Delta Putri Lestari, perwakilan dari kelompok 4 sebagai moderator. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai resiko dan tingkat pengembalian untuk mata kuliah manajemen keuangan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Putri Rofifah, kemudian ada A'lal Tohel Arobi, kemudian ada Siti Khairiyah, kemudian Umi Apriliana Sari, dan yang terakhir Berna Delta Putri Lestari. Baik, langsung saja kita ke pemaparan materinya. A. Konsep pendapatan dan risiko investasi. 1. Pengertian pendapatan. Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang bingung mengenai istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai revenue dan dapat juga diartikan sebagai income. Income dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata revenue sebagai pendapatan penghasilan maupun keuntungan. Menurut Budiono, pendapat seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi 1. Jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh sumber pada hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian. 2. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi. Harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi. 3. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan. 1. Karakteristik pendapatan. Karakteristik pendapatan dibagi menjadi dua karakteristik, yaitu 1. Jika bertambah saldonya, harus dicatat di sisi kredit. Setiap pencatatan di sisi kredit berarti akan menambah saldo pendapatan tersebut. 2. Jika berkurang saldonya, harus dicatat di sisi debit. Setiap pencatatan di sisi debit berarti akan mengurangi saldo pendapatan tersebut. 2. Jenis pendapatan. Dalam praktiknya, komponen pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi terdiri dari dua jenis, yaitu 1. Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok atau usaha utama perusahaan. 2. Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari luar usaha pokok atau usaha sampingan perusahaan. Laporan laba rugi terdapat dua kelompok pendapatan yang terdiri dari 1. Pendapatan utama. Pendapatan utama berasal dari kegiatan utama perusahaan. 2. Pendapatan lain-lain berasal dari pendapatan yang tidak merupakan kegiatan utama perusahaan, misalnya pendapatan bunga bagi perusahaan perdagangan. Selain itu, juga dalam beberapa kasus terdapat pendapatan dan kerugian dari pos luar biasa. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi volume pendapatan dalam perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Kondisi dan kemampuan penjualan. 2. Kondisi pasar modal. 3. Kondisi operasional perusahaan. Pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu antara lain 1. Produk. Salah satu tugas utama dari manajemen penjualan adalah desain produk, yaitu mereka merupakan pemberi saran perbaikan yang diperlukan desain produk dengan akibat dari keluhan para pelanggan. Yang kedua yaitu harga. Jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan suatu produk dengan akibat dari keluhan para pelanggan. Yang ketiga yaitu distribusi. Perantara barang dari produsen ke konsumen semakin luas pendistribusiannya, maka akan mempengaruhi penjualan promosi. Berikutnya yaitu promosi. Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan mengingatkan konsumen agar memilih program yang diberikan perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai sumber-sumber pendapatan. Berdasarkan PSAK 23 menyebutkan bahwa ruang lingkup pendapatan adalah sebagai berikut. Pertama, penjualan barang. Kedua, penjualan jasa. Berikutnya yaitu penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan umumnya diakui apabila 1. Telah direalisasi atau dapat direalisasikan. Yang kedua, sudah
dihasilkan melalui penyelesaian yang substansional atas aktivitas yang terlibat dalam proses menghasilkan tersebut. Yang ketiga, pendapatan diakui apabila perusahaan yang menghasilkan pendapatan telah menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan. Dua kriteria yang sebenarnya dipertimbangkan dalam menentukan kapan pendapatan seharusnya diakui, yaitu 1. Telah direalisasi atau dapat direalisasi. Pendapatan dikatakan telah direalisasi jika barang atau jasa telah dipertukarkan dengan kas. Yang kedua, telah dihasilkan atau telah terjadi. Pendapatan dianggap telah dihasilkan atau telah terjadi apabila perusahaan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas pendapatan tersebut. Pengukuran pendapatan. Secara umum, pengukuran pendapatan akan diakui secara satu accrual basis. Pendapatan secara accrual basis berarti bahwa pendapatan harus dilaporkan selama kegiatan produksi, di mana laba dapat dihitung secara proporsional dengan penyelesaian pekerjaan. Yang kedua, critical event basis. Dalam metode ini yang diperhatikan adalah kejadian-kejadian penting dalam siklus operasi perusahaan. Kejadian kritis itu dapat berupa 1. Pada saat penjualan, 2. Pada saat selesainya proyek, dan yang ketiga pada saat pembayaran setelah dilakukan penjualan. Yang ketiga yaitu the matching principle. Prinsip ini mengatur agar pembebanan biaya harus dilakukan periode yang sama dengan periode pengakuan hasil. Selanjutnya yaitu risiko investasi. Resiko yang ada di perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Resiko individu, yaitu resiko yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek yang lain. Yang kedua, resiko perusahaan, yaitu resiko yang diukur tanpa mempertimbangkan penganekaragaman atau diversifikasi atau portofolio yang dilakukan oleh investor. Resiko yang ketiga yaitu resiko pasar atau beta, yaitu resiko investasi ditinjau dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi. B. Resiko portofolio. Resiko portofolio adalah varian return sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Portofolio dengan 2 aktiva. Portofolio 2 aset adalah portofolio yang dibentuk hanya terdiri dari 2 aset atau sekuritas. Pembentukan ini dapat dilakukan pada berbagai keadaan, yaitu dimulai dari tidak adanya investasi yang bebas risiko dan tidak diperkenankannya short sales atau menjual saham yang tidak dimiliki. Kalau kita hanya memiliki 2 sekuritas A dan B, maka tingkat keuntungan yang diharapkan dari portofolio adalah E dalam kurung RP sama dengan WA kali RA tambah WB kali RB, E dalam kurung RP sama dengan XA kali dalam kurung RA tambah XB dalam kurung RB, WA tambah WB sama dengan 1. Deviasi standar portofolio yang terdiri dari 2 jenis sekuritas adalah sigma P2 sama dengan XA2 kali sigma A2 tambah XB2 kali sigma P2 tambah 2 XAXB kali sigma A. Sigma P sama dengan akar XA2 kali sigma A2 tambah XP2 kali sigma P2 tambah 2 XAXB kali sigma AB. Portofolio dengan banyak aset. Portofolio banyak aset adalah portofolio yang terdiri lebih dari 2 sekuritas atau banyak sekuritas. Rumusnya E dalam kurung RP sama dengan sigma E dalam kurung RI XI atau E dalam kurung RP sama dengan WA kali RA tambah WB kali RB tambah WN kali RN. Risiko total. Dalam konteks portofolio, risiko dari suatu aset dibagi menjadi 2 komponen. 1. Diversiable risk, 2. Non-diversiable risk. Risiko sistematis. Suatu risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Risiko tidak sistematis. Suatu risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, sebab risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu. Risiko total atau total risk merupakan penjumlahan dari diversifiable dan non-diversifiable risk sebagai berikut ini. Risiko total sama dengan risiko dapat didiversifikasi ditambah risiko tak dapat didiversifikasi sama dengan
risiko perusahaan ditambah risiko pasar, sama dengan risiko tidak sistematik plus risiko sistematik. Diversifikasi investasi. Diversifikasi investasi adalah cara untuk mengurangi risiko investasi dengan tidak fokus ke satu instrumen efek. Diversifikasi berarti menempatkan dana investasi di beberapa instrumen investasi yang berbeda karakteristiknya. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan yang didapatkan oleh investor. Secara garis besar, diversifikasi investasi dibagi menjadi dua, yaitu diversifikasi vertikal adalah dari atas ke bawah dan diversifikasi horizontal. Di dalam diversifikasi investasi terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Berikut diantaranya. Yang pertama, kelebihan. Yang pertama, meminimalisir risiko kerugian. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, kepastian return investasi. Yang keempat, meningkatkan daya saing. Yang kelima, menambah ilmu pengetahuan mengenai dunia investasi. Kemudian kekurangan. Yang pertama, menuntut investor untuk memahami beragam jenis instrumen investasi. Yang kedua, menutup peluang keuntungan investasi. Dan yang ketiga, memperlambat kinerja portofolio. Cara kerja diversifikasi investasi. Investor tidak diperbolehkan untuk menaruh dana di satu instrumen, karena jika instrumen tersebut anjlok, maka investor akan mengalami kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, para investor harus membagi dana ke beberapa investasi yang berbeda, agar jika salah satu investasi ada yang merugi, masih ada instrumen lain yang memberikan keuntungan. Karakteristik dari diversifikasi adalah jangan menaruh semua dana ke instrumen yang memiliki tingkat risiko yang sama. Soalnya, jika instrumen tersebut mengalami kerugian, maka semua uang kamu miliki akan hilang. Demikian isi materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.